Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita kali ini ingin membahas tentang yang fenomenal di para pemuda, yaitu tentang qaza. Qaza itu yang disebut oleh Rasulullah bahwasanya memotong rambut setengah daripada rambut. Berarti kalau misalnya kita memotong rambut itu harus bagaimana? Ada orang sebagian dipotong, sebagian panjang. Kalau di depannya panjang, di belakang dipotong. Ini kita akan bahas. Qila ba'dul ulama annahu haram. Dipotong seperti itu haram sesuai dengan hadis Nabi, tidak boleh diqaza. Kalau hadis Nabi, ada hadis yang mengatakan bahwasanya tidak boleh mengqaza rambut. Maka kita akan bahas saat ini. Di dalam Zubat dikatakan libalighin sa'ira kamratin qata' wal ismu min untha wa yukrahul qaza'. Di sini yang kita ambil daripada syairnya Zubat adalah akhir daripada bait tersebut, yaitu wa yukrahul qaza'. Di sini kita tidak langsung mematahkan langsung menjadi haram, tidak, akan tetapi menjadi makruh daripada potongan tersebut. Kita akan tafsirkan. Di Al-Bayan syarah daripada Zubat dikatakan bahwa ada tafsilan para ulama yang membedakan hal tersebut. Sebagian ulama bahwasanya memperdapat karaha illa fi mawadhi'in mutafarriqah. Maksudnya bagaimana? Fi mawadhi'in mutafarriqah di sini adalah potongan qaza yang disebut tadi. Makruh ketika orang memotong rambut dalam model qaza. Apa model qaza? Adalah mawadhi'un mutafarriqah. Berbeda-beda tempat. Jadi di sini ada, di sini enggak ada. Atau di sini ada dan seterusnya. Sekarang musim ada yang namanya mohak dan seterusnya. Yang diperbolehkan, yang boleh, tidak haram dan juga tidak makruh, yaitu kata ulama bahwasanya limudawa, lidawa, untuk obat. Misalnya kita punya masalah di kepala kita bisa boleh potong sebagian daripada rambut tanpa dihukumi makruh atau dihukumi haram. Wa qala ba'du ashabi Malik la ba'sa bihi fil qassah. Tidak apa-apa memotong rambut. Ini Imam Malik punya pembahasan berbeda tentang ini. Kenapa? Karena menurut Imam Malik motong rambut tuh nggak boleh makruh. Motong rambut biasa loh, mau dia qaza mau tidak tetap menjadi makruh. Kenapa? Imam Malik mengatakan asy-sya'ru zinah. Rambut itu adalah sebuah keindahan. Wa halquha bid'ah. Memotongnya pun atau mengguntingnya pun bid'ah. Illa fil umrah awil haji, kecuali dalam keadaan umrah atau haji. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah memotong rambut kecuali dalam keadaan ihram. Ya kan? Dan maksudnya ihram adalah ketika umrah dan haji. Itu pun motongnya tidak disisakan, langsung dipangkas, gundul-gundul ataupun dipanjangkan. Jadi pilihan di Imam Malik itu dua. Kalau enggak digundulkan saja, dipanjangkan saja. Itu di Imam Malik. Taib. Apa hikmah daripada hal tersebut? Qala ulama bahwasanya yushbihu asyirk. Sama seperti ahlus syirk, orang-orang syirk. Ya, kita seperti orang di luar sana, di luar daripada orang Islam, banyak rambutnya seperti itu. Dan kedua, kata ulama bahwasanya merubah khuluk, merubah makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pendapat perbedaan ulama yang terjadi di kitab. Waqila li'annahu mislul yahud. Ada pendapat bahwasanya sama seperti orang Yahudi. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Taib. Lalu bagaimana baiknya? Kita ambil apakah harus
tidak boleh. Apakah bagaimana? Boleh. Kalau kita tidak haram, boleh, monggo dilaksanakan. Bahkan para ulama, sebagian ulama mengatakan yukrahu, makruh. Ini kita ambil artinya saja, bahwasanya makruh kalau hanya sekedar memakai untuk gaya. Jadi pertama, kalau kita untuk bergaya itu makruh. Jadi berarti lebih baik ya janganlah ya. Tapi kalau kita lakukan apakah haram? Tidak. Kata hanya untuk bergaya. Akan tapi kalau kita punya penyakit, salah satu obatnya untuk memotong salah satu rambut daripada kita, ataupun hal sesuatu yang harus dikerjakan secara syar'i, atau potongan rambut itu diwajibkan karena penyakit kita, maka itu tidak makruh, tidak haram, hukumnya boleh-boleh saja. Nah, jadi kesimpulannya berada di kalian. Yang mengharamkan mereka mengambil hadis langsung daripada Nabi. Yang tidak mengharamkan mereka juga punya dasar daripada hadis pun Nabi SAW. Maka dari situ kita semua anta hurrun wa nahnu hurrun. Kamu bebas, kita pun bebas. Lalu bagaimana? Silahkan, pilihan ada di kalian semua. Tapi ketika saya pribadi melaksanakan seperti apa yang dilakukan Imam Malik, kalau tidak dipanjangkan, dipotong rata. Kalau tidak dipotongkan rata, digundulkan saja. Lebih baik jangan. Kalau menurut saya pribadi, ini pendapat saya, bahwasanya tidak usah memotong rambut dengan qaza. Lebih baik. Kalau sudah ada sesuatu ikhtilaf daripada ulama, lebih baik kita ambil jalan tengahnya. Taib. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan barakah dan mudah-mudahan bisa kita amalkan, walau hanya sedikit yang penting membukit. Itu yang kita utamakan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.